Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, kesempatan ini kita akan membahas mengenai core value dari kompeten. Jadi, kita sebagai CASN diharapkan mampu untuk menerapkan nilai-nilai dasar dari kompeten itu sendiri. Jadi nilai atau core value pertama dari kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi kita diharapkan untuk selalu berproses meningkatkan kompetensi tak sesuai dengan tupoksi kerja tak masing-masing supaya bisa menjawab atau menghadapi tantangan yang ada ke depannya. Kalau di wilayah kerja saya, khususnya di Puskesmas Beru-Beru itu, di setiap bulannya kami mengadakan Lokmin. Di Lokmin itu kami mengadakan sharing tentang masalah atau kendala yang dihadapi dalam 1 bulan terakhir. Sehingga kita sebagai staf yang ada di Puskesmas, bila terjadi masalah atau kendala di kemudian hari bisa diatasi karena sudah ada persiapan sebelumnya. Kalau dari teman-teman, apakah ada contoh lain yang ada di tempat kerjanya atau ada Oke, baik. tanggapan? Oke, baik. Ini saya mau bertanya, ini kita menjelaskan per poin atau langsung tiga-tiganya? Kita poin per poin saja supaya Oh, iya. spesifik. Oh iya, jadi kalau saya di Puskesmas Beru-Beru, tempat kerja saya sama dengan Pak Luki, untuk meningkatkan kompetensi diri, saya kira dari setiap atau masing-masing profesi itu disediakan wadah pelatihan, baik dari Dinkes atau dari profesinya masing-masing ya. Jadi kayak misalnya saya selama jadi CPNS itu sudah berapa kali mengikuti pelatihan di Kota Mamuju. Jadi melalui pelatihan itu tentunya apa yang mengadakan pelatihan itu mengharapkan supaya saya sebagai dokter juga bisa terus mengupdate ilmu, meningkatkan kompetensi, mungkin yang pernah dipelajari dulu seiring dengan bertambahnya waktu mungkin kompetensi kita tetap ada, tapi saat melakukannya itu atau apa dipraktekkan itu kurang, kita bisa merefresh kembali melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi menurut saya itu salah satu cara meningkatkan kompetensi diri di puskesmas saya. Mungkin yang lain lagi saya kembalikan ke Pak Luki. Ya, sempat ada tanggapan dari teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih sama, yaitu mengikuti pelatihan-pelatihan bagi teman-teman. Ya, baik itu jika ada permintaan pelatihan dari instansi pemerintah seperti dinas terkait untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian juga bagi teman-teman itu di puskesmas saya bagi yang ingin melanjutkan pendidikan seperti teman-teman perawat yang dalam hal ini mereka adalah sukarela, itu diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi yang penting itu tidak mengganggu jadwal dari tugas yang mereka harus jalankan setiap harinya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau teman yang lain masih ada tambahan atau contoh lain yang bisa dikemukakan? Ya, kalau di puskesmas saya sama seperti puskesmas yang lain, pimpinan kami juga mengizinkan kami untuk mengikuti pelatihan yang ada di Mamuju misalnya dari Dinas Kesehatan atau dari BPPK Makassar. Kami diizinkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu, bila ada pertemuan seperti BIMTEK dari Dinas Kesehatan, kami juga diizinkan untuk mengikuti supaya kita tidak tertinggal materi-materi atau tidak tertinggal dari materi yang terbaru seperti itu. Walaupun kita puskesmasnya jauh di Bonehau, tetapi
kita juga tidak mau tertinggal dengan materi-materi yang baru dari yang kita dapatkan, seperti itu. Ya, Saya kembalikan ke moderator. kalau dari Puskesmas semua, sama tentunya kami kalau misalnya ada kegiatan juga diberi kesempatan untuk ikut. Bahkan kalau kami itu di Puskesmas semua karena terkendala jaringan, kami itu terhitung DL kalau ada kegiatan pelatihan seperti itu. Jadi kami ke Mamuju, kemudian diberi DL 1 hari itu, bahkan dikasih DL lagi 1 hari untuk bonusnya. Kemudian setelah melakukan pelatihan itu kami wajib sosialisasi, menjelaskan apa yang kami dapatkan selama pelatihan, baik itu pada Minlot atau Linse, kita jelaskan di situ. Kemudian untuk kompetensi diri sendiri sebagai dokter kan, di sini kami sudah ada bantuan dari Kemenkes, jadi ada namanya beasiswa untuk bisa lanjut spesialis ini untuk dokter umum, dokter gigi juga ada ada sekarang beasiswanya. Nah, beasiswanya ini sangat membantu kami untuk bisa nanti meningkatkan kompetensi diri. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman tanggapannya. Ya, memang kita sebagai ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi karena zaman semakin hari semakin cepat berubah. Jadi kita harus bisa tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Ya, selanjutnya itu poin dari kompeten itu membantu orang lain belajar. Jadi membantu orang lain belajar, mungkin di sini lebih tepatnya kita sharing dengan teman sejawat atau sesama pegawai negeri yang ada di wilayah kerja kita. Kalau di tempat saya bekerja itu di sela-sela waktu bekerja kadang kami melakukan sharing tentang permasalahan dalam pelayanan masyarakat. Jadi misalnya tentang alur pelayanan, bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya supaya tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di masyarakat itu dapat tercapai. Sekira seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman terkait poin yang ini? Ya, siapa duluan? Silakan Dok, kita duluan. Oh iya. Kalau di puskesmas saya juga, di tempat saya sama Pak Luki, biasanya setiap selesai diadakan pelatihan, contoh saya mengikuti pelatihan deteksi dini, kanker payudara sama kanker leher rahim, salah satu bentuk dari implementasinya itu adalah saya harus pulang kembali ke tempat saya bertugas dan mengajarkan kepada bidan-bidan tentang bagaimana cara pemeriksaan yang baik dan benar, karena tidak mungkin saya sendiri yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi di situ salah satu bentuk dari 3 kode etik kompeten ini, yaitu membantu orang lain belajar. Jadi kita tidak menyimpan ilmu kita sendiri, tapi kita salurkan juga untuk orang lain. Bagaimana kita, Kak Nur Indah? Oh iya Dok, kalau saya ya kurang lebih sama. Intinya ketika kita membantu orang lain belajar di sini, artinya kita sharing. Di sela-sela waktu pelayanan kami di puskesmas, jika ada teman yang terkendala ingin menanyakan sesuatu, ya tidak jarang kami melakukan diskusi di waktu-waktu senggang ketika pasien lagi tidak ada. Kemudian seperti saya contohnya kan di puskesmas saya statusnya kan CPNS. Terus puskesmas saya PNS-nya itu hanya 7 orang. Jadi sangat kurang sekali pemegang program. Jadi kami diberikan tugas untuk memegang bertanggung jawab dengan program yang dipercayakan oleh pimpinan kami, dan otomatis kami memerlukan waktu untuk belajar bagaimana cara untuk mengerjakan, menjalankan, mempertanggungjawabkan, melaporkan program yang kami pegang.
Jadi kami belajar ke pemegang program sebelumnya. Jadi kami saling membantu dan kami selalu sharing di sela-sela waktu kami. Ya, saya kembalikan ke Pak Luki. Oh ya, terima kasih. Mungkin masih ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ya, kalau dari Ya. puskesmas saya sendiri, mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Untuk pada kode etik membantu orang lain dalam belajar ini, tentunya setelah kami mengikuti pelatihan, kami memberikan informasi yang lain kepada teman-teman yang ada di puskesmas, bagaimana tentang apa yang telah kami dapatkan di pelatihan tersebut. Kemudian selain itu juga biasa kami melakukan sharing-sharing saat senggang di sela-sela pelayanan. Bila ada misalnya kasus yang didapatkan kira-kira ada yang sulit, kita biasa diskusi juga sama teman-teman di puskesmas. Mungkin seperti itu. Ya, kalau dari saya di puskesmas semua, kan kita ini baru sebagai CPNS. Nah, ketika kami masuk, semua staf itu sudah memberitahu juga kalau ada yang mau ingin ditanyakan, ada yang ingin mau ditambahkan, itu puskesmas terbuka, Ji. Jadi kami diajari pelayanan bagaimana di sana, kemudian aturan juga, bahkan kepala desa atau masyarakat juga itu mengajar kami itu bagaimana harus berperilaku di puskesmas atau di sekitar lingkungan desa Hinua ini toh. Kemudian di puskesmas kami sendiri itu ada siswa yang magang, jadi ada SMK di sana, SMK jurusan. Nah, ini ada jurusan perkantoran. Nah, kemudian mereka ini kalau kelas 2 semester 1 dia magang. Nah, kemudian mereka magang ini di Puskesmas Hinua. Nah, saya pertama kaget juga karena pas datang itu kok ada ini siswa-siswa tiap pagi datang, tiap hari. Saya tanya-tanya, ternyata mereka magang di sini karena mereka perkantoran. Jadi karena kurang di sana kantor, ya jadi di puskesmas saja mereka magang. Jadi dia belajar administrasi. Kami mengajar mereka begitu. Bahkan kami juga ajarkan itu bukan cuma tentang masalah kayak administrasinya. Kami juga mengajarkan kayak pelajaran misalnya bahasa Inggris yang sesuai dengan mungkin bisa mereka nanti terapkan kalau misalnya nanti sudah bekerja, ya seperti itu. Ya, hampir sama ya kegiatan yang ada di puskesmas masing-masing. Kemudian poin selanjutnya itu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalau pada poin ini di puskesmas saya itu atau mungkin kewajiban kita sebagai ASN, memang kita dituntut untuk menjalankan tugas dengan kualitas sebaik-baiknya, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu juga dapat memberikan dampak yang sebaik-baiknya kepada masyarakat itu sendiri. Seperti di puskesmas saya itu, kalau misalnya ada misalnya sementara pelayanan, kami itu melakukannya dengan sebaik-baiknya, misalnya menanyakan apa yang dibutuhkan, terus memberikan solusi atau memberikan pengobatan yang sebaik-baiknya. Sekira seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman yang lain? Ya, kurang lebih pada dasarnya sama, yaitu dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, itu kita sebagai ASN memang selalu dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik, karena ketika kita memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat juga merasa terlayani dengan baik, itu artinya kita sudah melaksanakan tugas melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan kualitas yang baik. Saya rasa seperti itu tanggapan saya. Ya, dari teman-teman yang lain? Baik, kalau saya dari saya, menurut saya sebenarnya dari tadi ketiga poin yang kita bahas ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kalau kita mampu meningkatkan kompetensi diri, pasti kita bisa membantu orang lain belajar. Karena kalau kita tidak berkompeten, bagaimana kita bisa mengajar orang lain? Dan kalau keduanya itu sudah terlaksana dengan baik, otomatis pasti tugas-tugas yang kita lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi contohnya kayak tadi pelatihan, tujuannya untuk apa? Supaya dalam melaksanakan tugas kita bisa memberikan kualitas yang terbaik.
seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Luki. Ya, terima kasih. Teman-teman yang lain masih ada tanggapan atau Kalau dari saya, kan di sini poinnya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ya. Pasti semua kalau ASN itu mau melakukan tugasnya dengan kualitas terbaik toh. Jadi ya untuk ditahu itu baik atau tidaknya kami tidak tahu juga sebenarnya. Tapi selama ini kan kami sediakan kotak saran toh. Iya, Nah, ada kotak kotak saran. saran itu. Nah, sampai sekarang ini ya mungkin tidak ada yang kurang enak pelayanannya, sarannya itu tidak ada terus kami juga itu di puskesmasnya ada emotikon tertentu, jadi kayak misalnya untuk menilai ke tingkat kepuasan dari masyarakat kita yang datang, ada emotikon yang berbeda-beda dari senang sampai kurang toh sampai sedikit begitu ada juga ya. Selama ini juga tidak ada yang emotikon jelek yang ditampilkan dari masyarakat yang ditempel begitu. Iya. Ya, terima kasih. Ya, kalau dari saya tentang melaksanakan tugas yang terbaik itu tentunya kita sebagai ASN ini terangkat sesuai dengan profesi kita masing-masing. Misalnya ya ada dokter, kemudian ada apoteker, ada perawat. Nah, tentunya dari kita memang sudah punya kompetensi dan sudah punya pengalaman dalam bidang kita masing-masing. Jadi apa yang telah kita dapatkan baik itu di bangku kuliah, kemudian dalam pelatihan, tentunya itu yang bisa kita terapkan di tempat kerja kita masing-masing. Mungkin seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini mengenai kompeten, diharapkan kita sebagai JSN di tempat kita masing-masing dapat melaksanakan tugas dengan kompeten. Sekira itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang masih meluangkan waktunya untuk berdiskusi mengenai kompeten. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.